Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Hanifah dengan 220431113, anggota kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai case 3, yaitu KKMLPU atau Kertas Kerja Monitoring. Di sini saya, anggota kelompok 5, akan menjelaskan mengenai case 3, yaitu terkait KKMLPU atau Kertas Kerja Monitoring Laporan Perkembangan Uraian. KKMLPU berfungsi sebagai dokumen untuk mencatat dan memantau perkembangan tindak lanjut atas temuan audit. Pada case 3 ini, KKMLPU sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu KK pelaksanaan audit, lembar klarifikasi, dan laporan hasil audit. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai KK pelaksanaan audit. Dari beberapa tugas sebelumnya, kami mengidentifikasi bahwa divisi yang sangat membutuhkan audit adalah divisi kredit dari PT ABC. Yang pertama, terkait kakak pelaksanaan audit, di sini menjelaskan mengenai audit yaitu divisi kredit, tujuan penugasan yaitu mengevaluasi pemberian kredit, jaminan dan pengelolaan risiko audit, lingkup penugasan yaitu pemberian kredit, pengelolaan jaminan, pencairan kredit, validasi data jaminan dan asuransi kredit, dengan tanggal mulai audit 1 Januari 2023 dan tanggal akhir audit 31 Januari 2023, dengan tanggal exit meeting 2 Februari, tanggal pengiriman laporan hasil audit 5 Februari, dan tanggal monitoring laporan hasil audit yaitu 7 Februari, dengan jumlah sumber daya yaitu 5 orang. Baiklah, pada kakak pelaksanaan audit ini sendiri yaitu menjelaskan mengenai rencana pengujian, hasil setiap pengujian, simpulan hasil pengujian, data temuan audit, dan nomor KKA pendukung. Baiklah, untuk lebih jelasnya, akan kita jelaskan dari Excel. Bisa kita lihat, ada 5 terkait rencana pengujian. Yang pertama yaitu verifikasi penggunaan dana kredit. Dengan auditor PIC adalah auditor A, anggaran waktunya sesuai penguji A, rencana waktu pelaksanaannya 3 hari. Hasil setiap pengujian yaitu ditemukannya penggunaan konsumtif dengan simpulan bahwa terjadi pelanggaran penggunaan dana. Data temuan audit nomor 1 ini yaitu dengan kriteria dan kondisi yaitu dana kredit harus digunakan sesuai perjanjian. Akibat dari temuan ini adalah potensi kredit macet yang disebabkan oleh kurangnya monitoring penggunaan dana dengan risiko tinggi dan rekomendasi yang diberikan adalah implementasi verifikasi penggunaan dana lapangan dengan nomor KKA pendukung adalah KKA CR01. Yang kedua itu verifikasi nilai pencairan kredit dengan auditor B, penguji B, waktu pelaksanaannya dengan direncanakan yaitu 2 hari. Hasilnya yaitu terdapat pencairan melebihi plafon, maka kesimpulan dapat diambil adalah ketidaksesuaian nilai pencairan. Data temuan audit yaitu dengan kriteria nilai pencairan harus sesuai plafon, kondisinya juga nilai pencairan harus sesuai plafon, dengan akibat overexposure risiko keuangan yang disebabkan oleh verifikasi administrasi yang lemah dengan risiko tinggi dan rekomendasi yang diberikan oleh verifikasi berjenjang sebelum pencairan dengan nomor KKA pendukung adalah KKA CR02. Yang ketiga adalah verifikasi kelengkapan asuransi jiwa dengan auditor C, penguji C dengan rencana waktu pelaksanaan 2 hari. Hasilnya yaitu 25% kredit tidak diasuransikan. Maka simpulan yang dapat diambil adalah debitur tidak terlindungi. Data temuan audit yaitu dengan kriteria dan kondisi adalah debitur harus diasuransikan. Akibatnya, dari temuan yang
Temukan adalah risiko kerugian kredit dengan penyebab kelalaian frontliner dengan risiko tinggi, dan rekomendasinya adalah checklist wajib asuransi sebelum approval dengan KKA pendukung yaitu KKA CR03. Selanjutnya adalah rencana audit legalitas agunan dengan auditor D, penguji D, waktu pelaksanaan direncanakan 2 hari. Hasil setiap pengujian adalah 30% agunan atas nama debitur, maka simpulan yang dapat diambil adalah agunan tidak dialihkan ke perusahaan. Data temuan audit memiliki kriteria dan kondisi, yaitu agunan harus diamankan atas nama PT ABC. Akibat yang dihasilkan dari data temuan adalah risiko kehilangan agunan dengan penyebab kelalaian prosedur ilegal, kelalaian prosedur legal dengan resiko tinggi, dan rekomendasi yang diberikan adalah legal checking ulang seluruh agunan aktif dengan KKA CR04. Dan terakhir adalah rencana verifikasi pemblokiran BPKB dengan auditor E, penguji E dengan rencana waktu pelaksanaan 1 hari, dan hasil setiap pengujian adalah BPKB tidak diblokir. Maka simpulannya tidak ada proteksi agunan. Kriteria data temuan audit yaitu BPKB harus diblokir sebelum pencairan. Kondisinya juga itu BPKB harus diblokir sebelum pencairan. Dengan akibatnya yaitu risiko kehilangan agunan kendaraan yang disebabkan pengabaian prosedur pengamanan dengan risiko tinggi, dan rekomendasi yang diberikan adalah otomatisasi sistem blocking BPKB dengan KKA pendukung yaitu KKA CR05. Selanjutnya itu terkait lembar klarifikasi. Terkait lembar klarifikasi sendiri yaitu bidang yang diaudit adalah pemberian kredit dengan auditor A, B, dan C dengan tanggal audit internal 1 sampai 31 Januari 2023. Uraian temuannya yaitu yang pertama penggunaan dana kredit tidak sesuai ketujuan, yang kedua pencairan kredit melebihi plafon, yang ketiga debitur tidak diasuransikan jiwa, yang keempat agunan kredit atas nama pribadi, dan yang kelima BPKB tidak diblokir sebagai jaminan. Kategorinya yaitu ketidaksesuaian dan observasi. Penyebab atau akar masalahnya adalah kurang monitoring pasca pencairan, tidak ada verifikasi 2 lapis pencairan, kelengkapan dokumen asuransi tidak dicek, tidak adanya legal checking menyeluruh, dan pengabaian SOP blocking BPKB. Dengan rencana perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan audit yaitu membuat SOP monitoring penggunaan dana kredit dan training officer, implementasi verifikasi 2 tingkat sebelum pencairan, checklist asuransi sebelum approval kredit, melakukan validasi ulang semua agunan aktif, dan otomatisasi blocking BPKB sebelum pencairan. Selanjutnya itu untuk verifikasi. Monitoring sudah dimulai dijalankan dan sesuai SOP. Tersedia bukti kontrol ganda pada pencairan kredit. Checklist asuransi sudah diberlakukan di sistem. Telah dilakukannya revalidasi terhadap agunan aktif. Dan sistem otomatis blocking BPKB sudah diimplementasikan. Selanjutnya terkait laporan hasil audit dari kami kelompok 5 yaitu dengan nomor surat 001 garis miring audit strip INT garis miring PT ABC garis miring 4 garis miring 2025 dengan lampiran 1 berkas kepada yang terhormat Direksi PT ABC. Isinya adalah dengan hormat sehubungan dengan audit internal yang telah dilakukan pada divisi kredit PT ABC. Berikut kami sampaikan temuan dan hasil verifikasi audit. Temuan utama audit meliputi penggunaan dana kredit tidak sesuai tujuan, pencairan kredit melebihi plafon perjanjian, ketiadaan asuransi jiwa bagi debitur, agunan kredit atas nama pribadi debitur, dan tidak dilakukan blocking BPKB kendaraan kredit. Berdasarkan hasil verifikasi, semua temuan telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Demikian laporan hasil audit ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana semestinya. Baiklah, sekian dari kelompok 5 dengan saya perwakilannya untuk case 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.